Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolfarior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita akan balik lagi di sesi Batok ya, alias bahas tokusatsu. Dan untuk sesi Batok kali ini guys, seperti biasa guys ya, kita akan balik lagi nih buat ngebahas episode terbaru dari serial Ultraman Trigger ya. Nah, untuk episode minggu ini guys ya, itu benar-benar jadi salah satu episode terbaik juga ya untuk serial Ultraman Trigger. Jadi bisa kita bilang ya, mulai dari episode 5 terus sampai sekarang itu ada peningkatan lah gitu guys ya dari setiap episodenya ya, dan semoga untuk kualitas ceritanya ini bisa terjaga sampai akhir episode ya. Dan untuk episode kali ini juga ini banyak banget ya sebenarnya ya, itu misteri-misteri yang sempat kita tanyain di episode 1 itu akhirnya juga inilah ya, apa tuh namanya, jadi dibahas di episode kali ini ya. Dan episode kali ini juga itu jadi episode kebangkitan dari si Trigger Darknya ya, apalagi itu bangkitnya benar-benar ya kece sebenarnya guys ya. Cuma guys ya, untuk episode kali itu adegan battlenya itu nggak banyak, apalagi yang di bagian akhir itu benar-benar kita dibikin itu kayak waduh, udah mau klimaks ini ya, ternyata nyangkut gitu ya. Dan ini terpaksa kita harus nunggu episode minggu depan ya buat lihat itu pertarungan Kengo sama si Dark Triggernya. Oke lah, ini tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung aja masuk ke pembahasannya guys ya. Yang pertama guys ya, episode kali itu dibuka langsung dengan pertarungan panas guys ya, antara itu Tante Carmilla sama si Ultraman Trigger. Nah, untuk bagian awal ini guys ya, itu bisa kita bilang ini ngambil sedikit referensi dari movie Ultraman 3 yang Final Odyssey ya, dimana pertarungan Carmilla di sini sama si Ultraman Trigger itu juga cukup mirip dengan pertarungan antara Carmilla sama si Ultraman 3 di movie yang Odyssey-nya. Nah, di sini guys ya, si Carmilla ini itu dia muncul ya dari memang dia itu udah merencanakan sesuatu gitu guys ya, pengen ngalahin Trigger itu buat ngebangkitin si Dark Triggernya gitu ya. Tadi gua ada salah ngomong gak sih? Kebanyakan ngomong Trigger jadi takut salah guys ya. Oke lah. Nah, di sini battle-nya itu bener-bener Carmilla ini bener-bener lebih ganas guys ya. Jujur aja cara battle dia itu bakal lebih ganas daripada Carmilla di serial Ultraman 3 ya. Kalau Carmilla di sana itu kelihatan battlenya itu masih kelihatan elegan ya. Kalau di sini udah bener-bener wah sadis guys ya. Mungkin teman-teman bisa berkomentar sedikit lah ya soal gaya bertarung Carmilla gitu ya. Apalagi Trigger di sini kepalanya sampai dijedukin ke tanah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian guys ya, di satu scene itu kan si Trigger ini kayak dikasih semacam kutukan guys ya, dan kutukannya ini guys ya itu bertujuan untuk menghilangkan kekuatan cahaya yang ada di dalam tubuhnya si Trigger. Nah, di sini itu mungkin banyak yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa si Trigger itu kok nembakin kosen ke langit gitu ya, nembakin kayak lingkaran hitamnya itu guys ya. Jadi guys ya, tujuan si Kengo itu sebenarnya dia itu pengen ngehancurin gitu lah ya pengaruh jurus dari si Carmilla yang dilepasin ke si Trigger. Nah, ujung-ujungnya guys ya, setelah si Trigger itu berhasil ngancurin jurusnya si Carmilla ya, di sini Kengo itu kan jadinya kayak muncul semacam portal cahaya ya, dan portal cahaya itu bikin si Kengo ini itu otomatis ketarik ya, itu dibawa ke masa lalu. Dan di sini itu God Spark Lens yang dipakai sama Kengo di masa sekarang itu terjatuh guys ya, alias nggak dibawa ke masa lalu. Nah, di sini guys ya, ketika Kengo itu ditarik ke masa lalu ya, otomatis sekarang kan si tubuhnya Trigger ya itu jadi semacam wadah kosong yang kehilangan jiwanya lah ya. Kita ibaratkan ini sebuah wadah kosong gitu ya. Jadi otomatis kutukan kegelapan yang tadinya dikasih dari Carmilla ke si Trigger ini itu kayak semacam trigger gitu lah ya, buat bikin jiwa dari si Dark Trigger yang tadinya udah ketidur gitu ya, itu akhirnya bangkit lagi tuh buat ngambil alih tubuhnya si Trigger ini gitu guys ya. Nah, untuk kejadian ini guys ya, bisa kita bilang itu udah jadi kayak semacam time loop ya. Ada kemungkinan kejadian kayak gini itu udah terjadi berulang-ulang kali gitu guys ya. Nanti kenapa kita bilang time loop itu bakal kita jelasin lebih lanjut di bagian agak belakang. Ada juga yang nyebut ini lebih ke time paradox gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi sih mikirnya bener juga ya, ini lebih ke semacam time loop gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Untuk scene ketika si Trigger itu kehilangan cahayanya, gila ini nostalgia parah guys ya. Untuk
serial Ultraman sekarang ya, mulai dari era New Generation sampai Rewas era New Generation. Maksudnya ini ya, mulai dari tim yang New Generation itu dimulai sampai sekarang itu jarang-jarang banget guys ya kita nemuin scene itu Ultraman yang dikalahin terus kehilangan cahaya dan matanya itu redup terus jatuh guys ya. Dan ini juga ngambil referensi dari adegan pertarungan si Tiga lawan Carmilla di movie yang Final Odyssey. Karena di movie-nya itu kan ketika si Tiga itu kalah ya, kehilangan cahayanya, dia juga mirip kayak si Trigger yang sekarang gitu guys ya. Dan bener-bener nostalgia parah sih ini, apalagi untuk shoot aktornya keren parah lah ya untuk bagian dia pose jatuhnya gitu ya. Oke, kita lanjut guys ya. Nah, berlanjut guys ya ke masa lalu, dimana ketika si Kengo itu bangun ya, dia itu udah ngeliat itu si Carmilla dan kawan-kawan yang lagi ngancurin itu para ini apa tuh namanya, tempat di ancient gitulah gitu guys ya. Nah di sini guys ya, Dark Trigger yang ngeliat si Kengo itu langsung ngaktifin serangan dia Zeperion Kosen yang versi Darknya itu buat nembak si Kengo ya. Tapi di sini serangannya si Dark Trigger ini berhasil ditahan sama si Yuzare ya, dan akhirnya mereka itu ngelarikan diri. Nah, ketika si Dark Trigger ini guys ya, dia kan mau nyerang si Kengo lagi ya sama si Yuzare. Si Kengo ini coba nahan serangannya si Dark Trigger, dan otomatis di situ Kengo-nya guys ya, Kengo lari semacam cahaya buat nahan si Trigger. Nah, setelah kejadian itu guys ya, si Trigger ini kan itu ketemu lagi ya sama rombongannya Carmilla dan kawan-kawan. Nah, di sini si Carmilla itu sampai ngomong, kok nggak biasanya ya si Trigger itu ngebiarin sesuatu itu kayak lari gitu aja ya. Berarti di sini bisa kita bilang karakternya Dark Trigger di sini ya, itu salah satu Dark Giants paling kejam dan paling kuat di antara keempat Dark Giants yang ada gitu guys ya. Nah, cuma yang harus kita bahas di sini guys ya, itu agak disayangkan ya, si Dark Trigger itu nggak dikasih kayak semacam suara ground gitu ya, biar nggak kelihatan bisu-bisu amat lah ya. Di sini itu nggak dikasih suara ground atau apa-apa. Jadi Trigger di sini tuh kelihatan kayak semacam robot yang ya udah lu suruh-suruh aja ya, udah gini ngangguk-ngangguk gitu ya pas ditanya sama Carmilla gitu ya. Nah di sini guysnya, setelah si Carmilla ini sama Dargon ya, sama Hyudam ini kan itu berangkat lah ya ke tempat apa tuh namanya, tempat buat nyimpen si Eternity Core-nya ya. Di sini Trigger itu ditugasin buat nangkap si ini kan, nangkap Yuzare gitu ya, karena Yuzare itu jadi kunci untuk ngebuka portal menuju tempat disimpannya si Eternity Core. Nah, di sini guys ya, setelah tadi dia itu kena cahaya dari si Kengo ya, si Dark Trigger di sini tuh kayak udah mulai ada semacam perasaan goyah gitu guys ya, sama perasaan dia yang sekarang gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk episode kali ini guys ya, ini saya jujur banget suka banget lah ya sama chemistry-nya si Akito sama si Kengo gitu guys ya. Kalau waktu si Kengo itu ada di sebelahnya dia gitu ya, lagi di inilah ya, lagi bareng sama dia, itu dia kayak ya cuek-cuek aja lah gitu sama si Kengo ya. Tapi waktu Kengo itu ada masalah segala macam atau lagi terluka ya, dia itu jadi orang yang paling khawatir sama si Kengo ya. Jadi bisa kita bilang dia yang dari awal itu kayak nggak suka sama si Kengo, tapi lama-kelamaan dia justru inilah ya, pelan-pelan bisa nerima kehadiran si Kengo itu di dalam hidup dia gitu ya. Karena mungkin buat dia Kengo itu udah jadi inilah ya, teman dekatnya dia gitu ya. Sedangkan guys ya, untuk Kengo sendiri untuk Kengo sendiri guys ya, Kengo di sini juga itu udah mulai ngurangin namanya kata-kata smile-smile-nya itu ya, karena dia ngerasa setiap kali dia ngomong itu ya, si Akito itu kan ngerasa gak suka gitu ya, itu kayak apa tuh namanya, sesuatu yang mengganggu gitu ya. Makanya si Kengo itu jadi jarang ngomongin yang smile-smile-nya. Dan untuk episode kali ini itu dipakai lagi ketika dia ngomong sama si Yuzare ya. Tapi ya untuk scene kali ini itu nggak cringe sama sekali guys ya, itu bisa dibawain dengan baik, dan karena memang momennya itu pas ya. Di situ Kengo itu kayak ngehibur si Yuzare-nya begitu ya. Dan ini benar-benar keren sih, itu aktornya si Kengo bisa ngebawain apa tuh namanya, karakternya itu dengan baik gitu ya untuk episode kali ini ya. Oke, kemudian kita lanjut di bagian sini itu si Yuzare ya, ini mulai menjelaskan guys ya soal kekuatan dari Eternity Core yang sangat luar biasa. Karena dengan kekuatan Eternity Core guys ya, itu seseorang bisa dengan mudah itu kayak ngancurin satu universe, terus ciptain universe itu sesuka dia gitu ya. Tapi ya dengan satu
kesalahan aja itu bisa ngemusnahin segalanya gitu ya. Jadi benar-benar sebuah kekuatan yang menyeramkan gitu ya. Nah, itu untuk bagian Eternity Core ya. Sekarang kita bakal bahas dulu ya bagian kenapa kita sebut itu sebagai semacam time loop yang saya bilang di awal tadi guys ya. Nah, di sini guys ya, ketika si Kengo itu bangun ya, dia kan itu memperkenalkan diri lah ya kepada si Yuzare ya, karena Yuzare itu bertanya kepada si Kengo gitu ya. Jadi otomatis di sini Yuzare itu udah kenal sama si Kengo. Dan ketika episode 1 kan kita ngeliat gitu ya kemunculan Yuzare itu yang memperingatkan Kengo, kamu adalah cahaya dan sekaligus kegelapan begitu ya. Jadi kenapa si Yuzare itu udah kenal sama si Kengo? Karena ketika Kengo balik ke masa lalu ya di episode kali ini tuh dia udah ngeceritain banyak hal ke si Yuzare. Otomatis di sini Yuzare udah kenal dengan Kengo, dan makanya ketika si ini episode 1 itu dimulai ketika Yuzare-nya muncul di hadapan Kengo ya, otomatis dia udah tahu nama Kengo dan memperingatkan dia soal Kengo yang punya semacam kekuatan cahaya dan kegelapan. Nah, untuk lebih jelasnya guys ya, untuk scene yang ini ya, bagian time loop ini itu kita bisa ambil contoh itu dari serial Kamen Rider Gaim. Jadi ini kasusnya mirip sama kayak si Mai gitu guys ya. Mai kan ketika di awal episode dia juga muncul kan sebagai itu karakter apa tuh namanya, wanita yang ditakdirkan atau apa gitu ya sebutannya gitu ya. Itu buat memperingatkan Kota sama teman-teman itu supaya nggak terlibat dengan yang namanya invest gitu lah ya, atau si hutan Helheimnya ya. Itu buat mencegah kejadian yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Tapi ternyata semuanya gagal. Nah, untuk konsep yang kali ini itu cukup mirip sama kejadian kayak di serial Kamen Rider Gaim gitu ya. Jadi di sini Yuzare yang muncul di episode 1 itu adalah Yuzare yang udah ketemu sama si Kengo gitu ya. Dan sekarang Kengo itu balik ke masa lalu, ketemu lagi sama Yuzare di masa lalu dan ngeceritain semuanya gitu ya. Jadi makanya itu bisa dibilang jadi semacam time loop gitu ya. Ya ini time loopnya ribet pokoknya guys ya kalau misalnya bahas-bahas yang masalah waktu kayak gini gitu ya. Tapi semoga penjelasannya ini bisa dimengerti sama teman-teman. Kalau masih ada yang nggak ngerti nanti tulisin aja di bawah komentar guys, kita bakal diskusiin ya, karena memang agak susah dijelasin gitu. Sorry. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berlanjut guys ya, tadi kan setelah percakapan antara Kengo sama si Yuzare ya, Yuzare itu berhasil ditangkap sama si Dark Trigger-nya dan dibawa ke altar tempat untuk membuka inilah ya, portal menuju tempat disimpannya si Eternity Core-nya. Nah guys ya, untuk scene yang kali ini kalau kalian lihat lagi ya tempat yang jadi portal untuk menuju Eternity Core-nya guys ya, ini bangunannya ini juga pernah muncul guys di episode keempat ya. Itu ketika ini ya rombongannya Akito itu ini ya apa tuh namanya, nyelidikin tempatnya ya yang baru ditemuin itu guys ya. Jadi ada kemungkinan Eternity Core yang sekarang itu juga tempatnya nggak terlalu jauh dari situ sih sebenarnya ya. Tinggal cari apa tuh namanya altar gitu ya untuk membukanya. Tapi untuk episode mendatang ya, episode 12 nantinya Eternity Core ini bakal diubah ya jadi semacam kunci, yaitu yang Eternity key-nya itu bakal dipakai sama si Kengo gitu guys ya. Lagi guys ya yang pengen saya bahas ya, tadi agak lupa diomongin juga ya, kita balik lagi ke bagian belakang. Jadi untuk color timer dari para Dark Giants ini guys ya, itu ada sedikit perbedaan ya, dimana untuk Kamira terus Dargon sama Hydram itu kan color timernya ya itu warnanya biru ya, sedangkan untuk trigger itu warnanya lebih ke warna ungu gitu guys ya. Jadi memang trigger ini mungkin dibikin beda sendiri gitu ya. Oke lah, kemudian kita lanjut lagi setelah rombongan Dark Trigger itu masuk ya ke tempat Eternity Core untuk buat ngambil kekuatannya. Di sini si Kengo itu udah ngehampirin ke tempatnya si Yuzare gitu ya. Dan di sini Yuzare itu memberikan si Ancient Spark Lens-nya ya. Karena di sini kan si Kengo itu nggak ngebawa God Spark Lens yang baru itu ya. Jadi otomatis di sini Kengo bakal make Ancient Spark Lens-nya begitu ya. Oke lah, kita lanjut ya. Nah, lanjut lagi ke bagian dalam tempat nyimpannya Eternity Core ya. Ini mereka udah nyampe ya. Awalnya sih si Hydram itu udah apa ya? Udah nggak sabaran guys ya, dia pengen ngambil ini kekuatan dari si Eternity Core ya. Tapi di sini dia dihentikan sama Kamira ya. Karena memang tujuan awal dari Kamira itu guys ya, dia pengen dapetin Eternity Core itu buat diberiin sama si buat diberikan kepada si Dark Trigger gitu ya. Jadi memang tujuannya itu dari awal ya bukan buat siapa-siapa, emang buat anak kesayangan dia gitu ya. Anak emas si Kamira ya si Dark Trigger gitu. Cuma memang agak
agak sedikit dipusingkan gitu guys ya, soal hubungan dari Khamira sama si Dark Trigger di sini ya. Kalau kita lihat di sini, kalau mau disebut hubungan kekasih agak nggak terlalu kelihatan gitu ya, lebih kayak bawahan sama ini loh, bawahan sama bos gitu ya. Ya ibaratnya di sini Dark Trigger itu lebih kayak anak kesayangan bosnya gitu ya, sedangkan anak-anak lain tuh ya kayak dia anak tiri kan ya. Gak terlalu kelihatan romance di antara dia sama si Trigger, apalagi Trigger di sini tuh kelihatan cuma kayak robot gitu ya, di perintah-perintah aja gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian punya pendapat yang lain bisa disampaikan lah ya di bawah komentar ya. Ya pasti sih harap jangan kasih teori-teori yang aneh-aneh ya guys ya, tolong ya. Oke, kemudian ketika si ini ya, lanjut lagi guys ya. Kemudian di sini ketika si Dark Trigger itu udah ngehampirin ya tempatnya si ini Eternity Core-nya, itu mau ngambil kekuatan Eternity Core. Di sini si Kengo muncul lah guys ya dengan Ancient Spark Lens-nya, kemudian diaktifin gitu guys ya. Nah untuk bagian sini nih guys ya, sebenarnya di episode 1 itu sudah pernah kita lihat gitu ya, dan masih menjadi misteri sebenarnya siapa sih sebenarnya ya sosok misterius yang berdiri di depan Eternity Core. Dan untuk sosok misterius itu ternyata adalah Kengo itu sendiri gitu ya. Jadi Kengo yang balik dari masa lalu itu balik dari masa depan balik ke masa lalu, dan sampai di tempat Eternity Core ini itu ngaktifin Ancient Spark Lens-nya itu gitu guys ya. Nah di sini guys ya, ketika si Kengo itu ngaktifin apa tuh namanya Ancient Spark Lens-nya, otomatis dia tuh langsung masuk lagi ya ke tubuhnya si Dark Trigger, dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Kengo sama si Dark Trigger ya. Sedangkan untuk Dark Trigger yang di masa sekarang ya, yang bangkit dari tubuh Trigger yang kosong tadi, itu lagi ngamuk di tengah kota gitu ya, dan itu bikin para anggota God Select itu langsung terkejutnya minta ampun gitu ya. Dan untuk si Akito sendiri, dia secara nggak sengaja itu neriakin nama si Kengo ya, otomatis Yuna yang lagi di sebelahnya itu jadinya terkejut juga ya gitu ya. Oh berarti si Trigger ini ternyata adalah Kengo gitu ya. Jadi ada kemungkinan di episode mendatang si Yuna ini udah tahu soal identitas si Kengo sebagai Ultraman Trigger ya. Sedangkan untuk anggota Guts lain ada kemungkinan sih belum tahu gitu ya, karena mungkin waktu si Akito teriakin nama Kengo itu dia nggak kehubung sama yang di bagian markas pusatnya gitu ya. Oke. Nah lanjut lagi ke bagian pertarungan antara si ini guys ya, Kengo sama si Dark Trigger di dalam ini dimensi dalam tubuhnya si Dark Trigger lah ya, kita sebut begitu ya. Ini memang pertarungannya itu cukup inilah ya, cukup gantung ya, karena masih harus nunggu lagi episode depan buat nyaksiin pertarungan antara Trigger sama si Kengo ya. Jadi di sini kemungkinan nanti setelah Dark Triggernya ini kalah gitu ya sama si Kengo, otomatis Kengo bakal ngambil alih lagi tubuhnya si Dark Trigger dan berubah jadi Trigger yang versi cahaya. Dan ini bakal terjadi lagi gitu lah ya, pertarungan yang terjadi di masa lalu dan bikin para Dark Giants itu disegel. Makanya di episode 1 itu si Khamira itu ya dendam banget sama yang namanya Trigger gitu guys ya. Cuma kemungkinan ya waktu si Khamira muncul lagi ya buat balas dendam sama si Trigger di episode 1 itu, apa mungkin dia lupa gitu sama wajah Kengo ya. Dia di situ kan udah ngeliat Kengo ya kalau misalnya dari masa lalu gitu ya. Ya memang masih banyak misteri yang belum terjawab, jadi kita nunggu aja episode mendatang gitu ya. Tapi untuk episode kali ini itu benar-benar kece parah guys ya. Beberapa misteri itu udah terbuka ya, mulai dari sosok misterius yang berdiri di depan Eternity Core yang ternyata adalah si Kengo gitu ya. Plot twist yang paling parah sih ini ya, kita yang awalnya ngira si Yuzare itu adalah kunci dari semuanya, ternyata salah gitu ya. Yang jadi kunci sebenarnya tuh si Kengo ya, karena Kengo ini jadi penghubung antara masa sekarang sama masa lalu gitu ya. Jadi untuk kejadian Trigger yang dari Dark Trigger jadi cahaya, terus Kengo yang balik ke masa lalu itu udah kayak jadi semacam time loop gitu guys ya. Dan ada kemungkinan ya time loop ini itu bakal keputus dengan ini Trigger yang dikasih kekuatan dari Eternity Core dan dapat kekuatan itu untuk yang akses formnya yang Glitter Trigger Eternity gitu ya. Karena di episode mendatang itu triggernya udah jadi dua ya, itu trigger darknya sama yang Kengo itu kepisah guys ya, jadi udah dua kepribadian beda. Jadi ya tebakan kita sementara itu trigger yang sekarang ya, yang di masa depan itu berubah jadi Dark Trigger secara utuh, dan Kengo yang dari masa lalu yang sekarang ini berhasil ngalahin apa tuh namanya
berhasil ngalahin si Dark Triggernya ya, yakinin si Dark Triggernya itu jadi cahaya, otomatis dia jadi trigger yang baru dari masa lalu dan balik lagi ke masa depan buat ngehadapin Dark Trigger yang sekarang ngamuk di kota gitu ya. Ini benar-benar ada bingungin sih pembahasannya. Oke lah, sedikit pembahasan juga untuk bagian preview ya. Jadi kemarin ini kan itu kan banyak yang bilang gitu ya, kalau color timernya 3 berarti infinity time gitu lah ya untuk si trigger eternity-nya gitu ya dalam hal bertarung ya. Tapi ternyata kita salah guys. Di previewnya itu color timernya ini masih berkedip ya. Jadi kita tunggu saja ini nanti kemunculannya seperti apa ya. Jadi punya banyak color timer tidak menjamin yang namanya bebas dari hukum 3 menit gitu ya. Oke lah guys, ini aja guys untuk video pembahasan kali ini. Semoga video pembahasannya bisa bermanfaat dan menjawab lah ya beberapa pertanyaannya kalian bingung soal episode hari ini ya. Dan soal teori yang ini time loop itu semoga sih kagak salah lah gitu ya, karena itu juga dari pemikiran sendiri sama ini juga ya beberapa teori gabungan dari teman-teman yang di share di bagian grup dan komentar-komentar gitu ya. Oke lah guys, kalau kalian suka dengan video pembahasan hari ini jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Terakhir seperti biasa, kalau kalian punya teori menarik lainnya ya guys ya soal trigger dan dark trigger yang akan berhadapan di minggu depan ataupun teori lainnya, silahkan kalian tuliskan aja di bagian komentar, kita akan diskusi bareng ya. Tapi saya berharap semoga tidak ada teori yang benar-benar aneh gitu ya. Oke lah, sampai ketemu lagi guys di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata salam gamers, salam gamers, salam untuk Ustaz Indonesia. Adieu.